Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Tumateng sedulur-sedulur semuanya, penggemar setia konten Bawang Gaib di mana saja berada. Ya, tidak bisa disebutkan satu persatu, ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa, ya, ada di Palembang, Sumatera, ya, Kalimantan, Makassar, ada yang di luar negeri. Semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan, dan umur panjang yang barokah. Amin. Ya, di kali ini tim Bawang Gaib mau mengungkap berkaitan dengan virus TBC yang baru direncanakan mau diuji coba di Indonesia. Akan tetapi kita mau mencoba bagaimana cara menetralisir supaya tidak berefek atau tidak berdampak, khususnya masyarakat Indonesia dan semua para muslimin muslimat, khususnya juga berada di Indonesia, karena ini berkaitan dengan politis dunia. Jadi sehingga bisa terjadi kaum muslim khususnya di Indonesia. Ya, sebelum kita melaksanakan dengan cara mediumisasi, ya, seperti biasa kita informasikan bahwa tim Bawang Gaib selalu mengadakan pengobatan-pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya, bagi sedulur-sedulur semuanya yang sering mengalami kesurupan, kena guna-guna atau sihir, silakan Anda menghubungi admin Bawang Gaib. Bagi sedulur-sedulur yang berada di luar sana, tim Bawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Ya, sedikit informasi, semoga bermanfaat bagi sedulur semuanya. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Kita sudah dibantu, didampingi Mas Pur, ya, yang selalu siap mendampingi. Siap Mas Pur, ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabar ya Mas Pur? Sihat, alhamdulillah sihat. Sihat ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Gimana, ada kabar-kabar apa ini? Ya begini Pak. Ya, ini Mas Pur, ini kita mau mengungkap ya secara gaibnya, kita mau mencoba secara gaibnya, mau menetralisir ya apa yang mau direncanakan tentang virus TBC gitu ya, Mas Pur, ya. Ya, sebelum kita lanjutkan dengan cara mediumisasi, monggo Mas Pur kami persilakan untuk menyapa sedulur-sedulur yang ada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, tentang pecinta konten Bawang Gaib, semoga panjenengan semua dimudahkan urusanya di dalam kebaikan dan diberikan kesehatan jasmani rohani, serta diberikan rezeki yang berkah dan barokah dan umur yang bermanfaat. Ya, di akhir zaman ini memang kita harus hati-hati, Mbak, ya. Hati-hati, ingat pada Allah, ya. Ya, semua itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah, ini senggol-senggol Mas Pur untuk sedulur-sedulur semuanya yang berada di luar sana, ya. Semoga ada manfaatnya, walaupun sebagai pengingat. Kita saling mengingatkan, ya, sesama muslim khususnya, ya, harus berjuang, karena di akhir zaman inilah sudah saatnya kita belajar untuk mendekatkan diri, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, semoga ada manfaatnya gitu ya Mas Pur, ya. Insya Allah. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dibersihkan semua yang ada di tubuh, ada di luar, segala manfaat dengan siap beliau semuanya minta dibersihkan Allah. Allah, Allah,
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu 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 ala Muhammad. Ya Allah, saya minta terbentengi. Saya terus mata mediator. Terbentengi yang saya pegang dengan cahaya beliau berlapis-lapis, tidak bisa ditembus ke manapun dari atas sampai bawah. Terbentengi dengan cahaya beliau berlapis-lapis dari atas sampai bawah. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja. Apabila ada penyusup-penyusup yang mau memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya untuk menarik atau menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang virus yang akan diuji coba di Indonesia, virus TBC, yang mengetahui dan bisa menjelaskan dan bisa nanti diajak untuk menetralisir. Gaib yang mengetahui, bahkan yang Muslim, yang sudah Muslim, yang mengetahui dan bisa menjelaskan tentang virus TBC yang mau diuji coba di Indonesia. Dengan izin beliau, gaib yang mengetahui saja yang bisa menjelaskan. Kami persilakan hadir kun faikun Allah. Allah. Masuk semuanya, masuk sinkron. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini yang hadir? Saya Muhammad Abdul Latif, saudara dari Muhammad Abdullah. Saudara dari Muhammad Abdullah. Oh, Abdul Latif. Ya. Saudara. Dari golongan apa ini? Jin Muslim. Ya, ini sebelumnya kita ngobrol panjang, nanti kita protek dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izinnya beliau, gaib yang masuk dalam tubuh mediator mengaku dari jin Muslim yang tadi disebutkan Muhammad Abdul Latif. Dengan izinnya beliau, apabila dia berbohong atau menipu, tidak jujur, secara otomatis terpotong-potong tubuhnya Allah. Allah, Allah. Alhamdulillah, Anda sudah berkenan hadir. Semoga ada manfaatnya, khususnya untuk saudara-saudara kita ya, yang masih hidup berada di Indonesia. Kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Mbak. Ya, saya juga dapat panjenengan dapat salam dari saudara saya karena beliau tidak bisa hadir ke sini. Saya yang diutus untuk ke sini. Ya, sama-sama ya. Terima kasih. Salam balik untuk saudara Anda. Mungkin yang sudah pernah ke sini kayaknya. Iya. Ya, ini sedang bertugas. Yang bertugas ya, Mbak. Ini, Mbak. Ini mohon dijelaskan berkaitan dengan virus yang mau diuji coba di Indonesia, khususnya virus TBC. Ini sebenarnya di dalamnya ini ada apa? Kandungan apa-apa yang ada di dalamnya? Monggo dijelaskan berkaitan tentang virus tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti sudah dijelaskan saudara saya waktu kesini. Iya, ini kurang ini, Mbak. Masih. Ya, dalam kandungan
yang akan diuji coba vaksin, bukan vaksin. Itu di dalamnya itu ada molekul-molekul yang sangat berbahaya sekali. Molekul-molekul itu nantinya akan merusak sel-sel dalam tubuh manusia yang berasal dari hewan-hewan yang sangat jorok sekali dan bahaya sekali. Di situ terdapat sebuah titik cahaya hitam yang bersumber dari iblis di dalamnya. Apabila itu nanti diuji coba dalam manusia, tubuh manusia, maka lambat laun manusia akan mengalami sesak napas dan mengalami suatu penyakit yang sangat bahaya dalamnya. Karena tujuan itu semua adalah untuk mengurangi populasi manusia. Sebenarnya itu adalah tujuan dari semua ini yang bersumber dari yaitu Dajjal. Harus hati-hati dengan semua ini, tidak sembarangan. Jangan sampai kita tertipu untuk bisa masuk ke golongan orang yang vaksin itu nanti. Itu memang seperti dulu itu, Mbak. Kalau tidak mau itu dipaksa itu bagaimana menurut Anda? Apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat kecil? Memang hukum bisa dijual belikan di tanah Nusantara ini. Sangat miris sekali kami goiban melihatnya. Banyak manusia-manusia yang tidak bersalah mati dengan sia-sia di kasus yang terjadi. Itu kasus corona itu sangat miris sekali saya melihatnya. Manusia memang lebih dari hewan. Dan perlu diketahui itu semua adalah taktik cara Dajjal untuk mencari suatu korban, terutama bagi umat Islam yang di Nusantara ini. Itu tujuannya. Karena nantinya ada program-program yang harus dia lakukan. Karena dia meyakini bahwa nanti di Nusantara ini ada seorang pemimpin yang sangat ditakuti. Maka dia lebih tahu semuanya. Kenapa tidak di luar Indonesia? Kenapa tidak di Malaysia, Singapura, bahkan di Brunei atau di luar negeri lainnya? Dia tahu bahwa nanti akhir zaman ini yang akan keluar menjadi pemimpin yaitu Imam Mahdi nanti akan muncul di dalam Nusantara ini. Intinya untuk mencari di mana nanti pemimpinnya itu. Perlu diketahui nanti itu akan terjadi huru-hara itu sangat besar sekali, akan menimbulkan fitnah-fitnah, menimbulkan suatu kerusuhan-kerusuhan seperti yang terjadi pada COVID-19 nanti. Bisa seperti itu ya, Bang? Ya, jadinya ya. Karena itu sudah disetting oleh kekuatan yang di luar sana. Yang ada suatu kekuatan itu bersumber dari satu kelompok yang menyembah Dajjal, yaitu yang dinamakan Freemason atau Illuminati. Itu adalah suatu kelompok yang sangat kejam, yang bersumber dari iblis, yang dikuasai oleh panglimanya, yaitu Panglima Dajjal itu. Ya, ini yang perlu disayangkan. Kenapa itu bisa turun di Indonesia? Menurut Anda apa gambarannya kok bisa di Indonesia? Memang sudah saya katakan tadi, di tanah Nusantara itu ada sosok pemimpin yang ditakuti seluruh dunia nantinya. Karena mereka tahu pemimpin akhir zaman itu akan muncul di tanah Nusantara ini, yaitu di daerah timur yang dinamakan tanah Khurasan.
Khurasan itu artinya adalah penghabisan. Kalau orang Jawa kuno itu namanya dihabiskan. Di ujung timur itu Khurasan, yaitu ada di tanah di Jawa daerah timur. Itu nanti akan dari situlah nanti keluarnya pemimpin akhir zaman ini. Makanya memang sudah diketahui dari golongan-golongan pasukan-pasukan Dajjal di luar sana. Mereka tahu sebenarnya, tapi tidak tahu di mana. Yang dimaksud, kenapa dari orang-orang Indonesia sendiri menerima gitu loh, Pak? Itu tidak lain adalah bergantung para pembesar-pembesarnya atau pejabat-pejabatnya yang bisa dibeli dengan harta. Itu semua tidak lain adalah mencintai dunia, dan semua dijual belikan rakyat Indonesia untuk jadikan kelinci percobaan. Nah, ini yang perlu ditanyakan menurut Anda, apakah bisa dinetralisir berkaitan dengan virus yang dimaksud TBC tadi? Bagaimana cara menetralisir kita sebagai muslim gitu kan? Menurut Anda, apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan menetralisir tentang virus TBC yang mau disebarluaskan di Indonesia? Menurut Anda, bagaimana caranya? Ya, semua itu memang sudah ada kehendaknya. Kita itu manusia hanya bersandar kepada Sang Pencipta. Hanya satu jalan untuk lolos dari semua ini, yaitu bertobat dan minta lindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa itu tidak akan bisa, karena semuanya dari golongan fasik, dari pasukan-pasukan Dajjal sudah menyebar di tanah Nusantara ini. Semua sudah dirancang, sudah dipersiapkan oleh pasukan-pasukan Dajjal itu. Dan sudah yang terjadi pada COVID-19 itu, yang saya lihat dari kegoiban ini, banyak manusia-manusia yang tidak bersalah semuanya meninggal. Bahkan semua yang masih hidup juga sudah terpapar oleh virus itu, yang nantinya akan terjadi pada virus nantinya akan diuji coba itu. Karena di situ ada elemen-elemen, ada molekul-molekul yang akan menjuru ke sana. Menurut Anda sendiri berarti itu tidak bisa dinetralisir dengan kegaiban? Ya, kami bangsa kegaiban sudah diarahkan untuk menetralisir. Tapi semua itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Karena kita sudah makhluk gaib. Kita juga melawan kegaiban juga. Tidak bisa kita melawan dalam hal yang nyata. Kami segenap dari gaib-gaib juga sudah siap siaga untuk membentengi dari ujung sampai timur semuanya, supaya tidak terjadi begitu besar energi-energi yang masuk ke tanah Nusantara ini. Ya, itu yang kita harapkan, bagaimana cara menetralisir, bagaimana bisa mengurangi sehingga dampak-dampak tidak terlalu besar tadi, itu yang saya maksud. Nah, itu ya. Maksudnya apakah ibaratnya itu bisa dilakukan dari hal-hal saudara-saudara gaib yang ada di perbatasan itu? Ya, insya Allah. Ataukah cukup ya mengandalkan dari manusia-manusia atau saudara-saudara kita yang mampu untuk menggunakan apa, misalnya ilmu apa, itu kita tinggal mengikuti saja. Misalkan ada pengarahan apa,
Kita tinggal minta izin dengan beliau. Semoga nanti bisa menetralisir itu. Bagaimana bisa dicarikan solusi berkaitan tentang menetralisir virus yang akan diuji coba di Indonesia, maksud saya. Ya, kalau dari hal kehidupan kami sudah menghandle dari ujung sampai timur. Kalau dalam hal kehidupan, tetapi kalau nantinya misalnya sudah terjadi uji coba, perlu diketahui ada obatnya yang sangat mujarab, tapi tidak semua orang tahu. Apa itu? Nah, ini yang saya maksud. Ya, itu adalah air yang sangat bercahaya sekali. Air itu sumber dari, saya bisa menyebutkan, tetapi itu nantinya bisa menghandle atau mengurangi. Di dalam tubuh manusia itu kan ada zat-zat yang berbahaya, nanti akan mengusir semua dari air tersebut. Jadi setelah kita misalnya terpaksa harus dilakukan, ya, berarti kita harus minum air itu maksudnya. Ya, air yang itu, yang bercahaya itu. Ya, ya. Saya tidak bisa menyebutkan itu, cuman itu yang tahu, lebih tahu. Karena itu tidak semua orang mengetahuinya. Hanya orang tertentu yang mengetahui itu. Sebenarnya sudah ada, tapi kalangan manusia itu saling meremehkan. Gitu ya. Jadi itu yang bisa menetralisir gitu ya. Ya, itu yang bisa itu ya. Karena itu banyak cahaya malaikat yang di dalam air itu. Iya, iya. Ya, makanya inilah yang kita harapkan, mencari solusi bagaimana bisa menetralisir, bagaimana apa yang selain itu ada enggak menurut Anda? Ya, itu kita mendekatkan kepada Allah. Oh, gitu ya. Itu secara batiniahnya, secara dohirnya. Ya, pemirsa, ini tadi bocoran ya. Sebenarnya dari hal-hal dari gaib sendiri itu sudah berusaha ya untuk menahannya supaya tidak sampai ke Indonesia, walaupun sampai itu dinetralisir supaya tidak terlalu besar. Akan tetapi kalau sudah terjadi, seharusnya dampak kegaiban tadi yang bisa merusak itu bisa dinetralisir, yaitu dari air yang bercahaya ya, seperti biasa ya, seperti itu yang beliau sampaikan seperti itu. Ini selain air itu, ada enggak secara istilahnya dari efek dari obat tersebut itu bisa dinetralisir, misalkan dari obat ini untuk menghancurkan itu, dari makanan ini bisa menetralisir obat-obat secara fisik maksudnya, bukan secara hal gaib gitu. Ada enggak menurut Anda penemuan-penemuan ramuan-ramuan atau memang makanan-makanan yang bisa menetralisir tentang virus TBC tadi? Sebenarnya kalau saya sampaikan panjang, virus itu kan di dalamnya itu kan ada molekul-molekul yang sangat goib sekali itu. Sudah bersumber dari iblis itu. Kita harus menghancurkan dengan air yang bercahaya itu. Dari beliau itu yang lebih penting itu. Kalau kita misalkan kita memberikan dengan makanan apa, ramuan apa itu tidak efek sama sekali. Jadi itu nantinya lebih bahaya. Tidak penting ya? Tidak sama sekali. Nah, maksud saya apakah dampak-dampak tentang kesehatan? Kalau memang tidak ada efeknya di situ, hanya kegaiban ya tidak perlu gitu. Ya. Kalau menurut Anda tentang tadi fisik-fisik ya. Kalau orang awam itu pasti dia tidak percaya, karena tidak tahu. Dia hanya percaya secara logika. Tetapi zat yang ada di dalam virus itu kan dalamnya itu kan iblis semua itu. Itu iblis semua itu bersumber dari ilmu nanti sana. Itu ada tujuan nantinya untuk memusnahkan penduduk manusia. Seperti COVID itu kan tujuan untuk memusnahkan manusia supaya mengurangi populasi. Ya ini sama juga seperti itu. Malah lebih berat lagi ya. Iya. Karena dampaknya berkaitan dengan tadi ada
energi negatif ya. Karena sebenarnya dari pihak Dajjal sudah tahu bahwa di Nusantara ini nanti ada benda-benda yang ditakuti seluruh dunia itu. Makanya sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Apalagi yang mau disampaikan, mau ditambahi, monggo. Ya, untuk saudaraku semua dari golongan manusia, bertobatlah, mendekatkan diri kepada Allah, karena nantinya banyak huru-hara yang akan terjadi. Apabila nanti sudah terjadi percobaan-percobaan seperti yang terjadi pada COVID-19, semua itu ada obatnya. Mintalah pertolongan yang tahu semua ini, yang tahu tentang air yang mengandung cahaya itu, yang bisa melumpuhkan vaksin-vaksin itu. Karena itu semuanya obat yang sangat mujarab. Vaksin ini yang akan dicoba nanti sangat berbahaya sekali. Dia itu menyerang dari dalam. Batuk muntah darah itu bahaya sekali. Lebih bahaya dari COVID-19. Kalau sudah terkena itu nanti demam tinggi dan tidak sadarkan diri. Itu yang akan terjadi nantinya. Itu yang kami ketahui dari kegaiban. Ya, terima kasih atas bocoran-bocorannya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk saudara-saudara kita yang masih hidup ya, bahkan di seluruh Nusantara. Semoga menjadi pembelajaran ya, bincang-bincang malam hari ini. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu ya, saudara-saudaraku, sudah saatnya di akhir zaman ini, marilah kita mulai belajar mendekatkan diri, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan orang yang selamat di dunia sampai ke akhirat. Ya, terima kasih sekali saudaraku ini atas kehadirannya. Saya mohon maaf mungkin mengganggu waktu Anda. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Monggo kami persilakan untuk bertugas kembali. Sampaikan salam saya pada saudara Anda. Semoga semuanya penjaga gaib yang ada di sana bertugas, semoga dilindungi, mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam proses bertugasnya. Gitu ya. Monggo. Apa mau disampaikan lagi? Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Karena sifatnya rahasia ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah semua Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kembali ke jasad, kembali ke sempurna. Salam. Ya, alhamdulillah di konten kali ini diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dapat kita sampaikan obrolan-obrolan kita kali ini tentang ya hal-hal gaib ya, berkaitan dengan membahas tentang menetralisir virus yang akan diuji coba di Indonesia. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa disadari ya saudara-saudara kita yang punya kepentingan khususnya. Semoga lebih sadar lagi
dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Kita mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Hanya Allah lah yang tahu ya niat, maksud dan tujuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.